Haleluya, Shalom warga kerajaan, selamat malam. Apa kabar saudara pada hari ini? Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Saya senang sekali hari ini bisa kembali sharing buat Bapak Ibu Saudara. Saudara, hari ini di hari kita berpuasa, saya ingin membagikan sesuatu untuk menguatkan setiap kita. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kasih setia dan kebaikan Tuhan buat kami. Kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan hari ini. Mari Engkau mengurapi setiap kami, mengurapi hamba-Mu, biar setiap perkataan yang keluar adalah pesan dan isi hati Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini tanggal 6 Agustus saya ingin berbagi pada saudara dari Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Di sana firman Tuhan berkata seperti ini. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Dalam bahasa Inggris di sana dikatakan teguran yang mendidik itu adalah jalan menuju kehidupan. Nah, saudara, di sana dikatakan bahwa perintah itu pelita. Perintah itu adalah pelita dan ajaran itu adalah cahaya. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa firman-Ku adalah pelita dan terang bagi jalan-jalan kehidupan kita. Firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi jalan-jalan kehidupan kita. Apa yang membuat kita tersesat terkadang bukan karena hal-hal yang ada di sekeliling kita, tapi kadang-kala yang membuat kita tersesat adalah kebebalan kita untuk tidak mau mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Kita harus jujur bahwa sebagai manusia yang memiliki insting, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita mendengarkan satu teguran, terkadang yang keluar duluan adalah defense dari kita. Ada banyak orang yang tidak mau menerima, harus menunggu sampai sesuatu hal yang buruk terjadi, baru kemudian kita mau menerima teguran atau ajaran dari firman Tuhan. Saya beberapa kali memberikan ilustrasi bahwa kadang orang lebih percaya kepada dukun daripada percaya kepada Tuhan. Kalau saudara tahu orang pergi ke paranormal, apapun yang disampaikan oleh paranormal, biasanya orang yang pergi ke sana tanpa pikir panjang, mereka langsung melakukan. Tapi ada sangat sedikit orang hari-hari ini yang ketika membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan mereka menemukan sesuatu yang berbentuk teguran atau ajaran yang harus dilakukan. Hanya sangat sedikit orang hari-hari ini yang mengikuti tanpa berpikir panjang dan bertanya kenapa begini, kenapa begitu. Waktu kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan disampaikan, kita bersyukur saudara karena hari ini kita masih punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan di mana-mana. Kita masih bisa untuk membaca firman Tuhan kapan saja kita mau. Akan tiba waktunya di mana kita tidak bisa lagi melakukan apa yang sekarang kita lakukan, karena ada penganiayaan dan ada banyak hal yang akan terjadi di depan kita. Nah, saya sebagai hamba Tuhan, saya mengajak setiap kita, mari benar-benar jadikan firman Tuhan itu, perintah itu pelita buat kita, ajaran itu cahaya buat kita, dan teguran yang mendidik itu adalah jalan menuju kehidupan. Saudara tahu bahwa kehidupan kita itu berbicara tentang Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kita. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Kehidupan kita itu berbicara tentang penggenapan rencana Allah yang sempurna dalam kehidupan kita. Kita hanya bisa berjalan maju, berbuah ketika kita mengikuti rules atau peraturan-peraturan yang ada dalam kerajaan Allah. Saudara, kita tidak mungkin bertanding dalam satu arena pertandingan tanpa betul-betul memahami peraturan-peraturan dari pertandingan tersebut. Kita tidak mungkin bisa berhasil kalau kita melakukan semuanya dengan semau kita, dengan cara kita sendiri. Kita bahkan akan tersesat ketika kita berjalan sesuai dengan kebenaran-kebenaran kita sendiri. Tapi kalau kita berjalan dengan firman Tuhan, saudara, kita berjalan dengan tuntunan dari Yang Maha Kuasa, Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia penguasa atas kehidupan kita. Bukan hanya masa lalu kita, tapi Tuhan juga penguasa atas masa depan kita. Dia yang memegang masa depan kita. Saudara, perintah diberikan bukan untuk membuat kita jadi punya kerjaan, menyulitkan kita, menambah penderitaan kita, bukan. Perintah diberikan supaya kita mengetahui apa yang harus kita lakukan di depan, supaya kita mengerti apa yang harus kita kerjakan dengan kehidupan kita. Saya berdoa supaya hari ini, di hari kita berpuasa, mari kita sama-sama terus belajar untuk memberikan kehidupan kita
dituntun dan diajar oleh firman Tuhan. Saudara, tidak ada yang lebih membanggakan bagi seorang ayah ketika dia melihat anak-anaknya menjadi seorang pribadi yang berhasil, dewasa, dan cakap menanggung banyak hal, segala perkara. Saya yakin dan percaya setiap kita warga kerajaan Allah yang ada di gereja ini, GBI Rock Malaysia, kita akan terus bertumbuh. Dan ketika Bapa melihat kita, Bapa di sorga melihat kita, Dia akan menemukan kita sebagai orang-orang yang dewasa, yang cakap menanggung banyak perkara, dan kuat menanggung banyak hal dalam kehidupan kita. Tantangan pasti ada. Setiap kali ada pengajaran, setiap kali ada firman Tuhan yang turun, pasti ada aja yang setan buat untuk kita ragu akan tuntunan Tuhan. Tapi saya berdoa supaya setiap kita diberikan Tuhan keteguhan hati dalam hidup kita, supaya kita mau bertindak bukan karena apa yang kita tahu, tapi karena apa yang firman Tuhan sampaikan. Saudara, ada orang tanya, apakah kita harus melakukan firman Tuhan? Waktu kita baca firman Tuhan, apakah kita harus mengerti dulu baru kita lakukan, atau kita lakukan sebelum kita mengerti? Saudara, saya bisa kasih saudara suggest, lakukanlah apa yang firman Tuhan sampaikan. Mungkin waktu kita lakukan kita belum mengerti, tapi ketika kita melakukannya dengan terus-menerus, kita melakukannya continually, kita melakukan kebenaran firman Tuhan, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kita hebat, kita tahu bahasa aslinya, kita mengerti A, mengerti B, tapi hanya satu hal yang Tuhan mau, taat akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu, ketaatan kita akan memberikan kita satu kemampuan, ability untuk kita bisa melihat hal-hal apa yang ada di depan. Banyak kali saya temukan ketika saya taat akan apa yang Tuhan mau, walaupun keadaan sepertinya tidak masuk akal, tapi saya melihat di waktu-waktu yang akan datang setelah itu, beberapa waktu kemudian, saya melihat untung saya ikut apa yang Tuhan kasih waktu itu, untung saya lakukan apa yang Tuhan mau. Kalau enggak, mungkin kejadiannya akan berbeda. Nah, saudara, ada banyak hal Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita. Kita hanya perlu satu, taat apa yang firman Tuhan katakan. Belajar untuk menerima tuntunan dari Tuhan tanpa banyak bertanya. Mungkin ada banyak hal yang kita gumuli dalam kehidupan kita, tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan itu pribadi yang baik, Tuhan itu hidup, Dia nggak mungkin berbuat jahat sama kita, Dia nggak mungkin melakukan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita. Tuhan pasti punya rencana, bahkan di tengah-tengah kesulitan, keadaan yang kurang baik dalam hidup kita, Tuhan punya rencana. Kita perlu untuk membangun ketaatan, kita perlu untuk membangun keseriusan kita lebih lagi dengan Tuhan, membangun kehidupan kita di atas kebenaran firman Tuhan, bukan di atas kebenaran diri sendiri. Saya berdoa supaya setiap kita terus bertumbuh, semakin dewasa dalam pengenalan akan Tuhan, dan setiap kita terus dibawa Tuhan untuk semakin mengenal pribadinya lebih lagi. Selamat berbuka puasa Bapak Ibu Saudara hari ini. Saya berdoa biar setiap kita mengalami Tuhan hari ini. Mari sama-sama kita berdoa hari ini. Tuhan, terima kasih buat hari ini, buat renungan yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu buat setiap kami. Tuhan, ajar kami untuk kami benar-benar Tuhan memiliki ketaatan di hadapan-Mu. Tolong kami Tuhan untuk kami bisa menyerahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, sore hari ini aku berdoa memberkati umat-Mu dimanapun berada. Di dalam nama Yesus, Tuhan berikan kami hikmat, kemampuan Tuhan, untuk kami bisa terus berjalan sesuai dengan kebenaran-Mu. Untuk kami bisa terus berjalan Tuhan dalam kebenaran-Mu. Tuhan, aku berdoa memberkati umat-Mu hari ini. Mungkin ada beberapa dari kami yang belum bisa berpuasa. Tuhan, tolong kami supaya di masa yang akan datang, di waktu-waktu berikutnya, kami bisa mengambil bagian Tuhan dalam puasa bersama-sama. Tuhan, mari Tuhan, Engkau melihat setiap kami. Seperti yang kemarin kami pelajari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Mata-Mu selalu tertuju kepada kami. Engkau melihat kesulitan kami Tuhan. Engkau melihat sakit yang kami alami. Engkau melihat pergumulan kami. Mari Engkau bawa kami Tuhan, supaya kami mengerti rencana-Mu dengan sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat hari ini. Diberkatilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu di antara umat-Mu, di atas umat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Shalom.